Ada sekitar 8 orang itu masuk 5 nyegat kita. Udah suruh masuk semuanya dia. Udah pertama todong senjata saya, suruh nunduk inilah. Udah kita di sini suruh nunduk semuanya. Itu semua di Ini todong pistol saya di kokang sini udah. semuanya. Bangir saya udah di depan juga ada. So, selama di situ ada terjadi kontak senjata. Kan dengar ada kontak Dengar senjata. sampai apa ada heli terbang di atas saya itu kepala saya ada dia sampai apa nurunin itu mortir apa itu. Oh ya? Emang kita kena sempat kena di gubuk itu kena. Le, kau pernah dengar gak cerita dulu ya, wartawan di zaman konflik Aceh itu yang hilang? Ditawan. Dengar lah, ternyata itu kan ditawan. tersohor itu berarti. Tersohor. Istilah sekarang trending topik. Oh gitu, pada saat itu loh ya. Pada saat itu. Jadi awalnya tuh katanya hilang gitu loh. Tapi ternyata itu yang kau bilang tadi. Ditahan. Ditahan sampai 352 hari. Nah ini orangnya ada di sebelah kita. Wah, Bung Ferry Santoro. Ternyata ganteng ya kan. Iya. Aduh, macam pemain bola ya kan. Tapi udah tersenyum kan. Udah apa, udah ya kelihatannya. Tapi termasuk hebat fisik saudara kita ini. Oh, iya. Kan seusia kita. Fer, gue mau mengingat kembali sebenarnya gitu. Apa sih yang terjadi pada saat itu? Lo disandra sampai 352 hari. Awal mulanya. Mulai seperti apa sih, Fer? Dan di situ tuh seperti apa diperlakukan itu? Terjadi di Aceh Timur ya, Fer ya? Nah, Itu awalnya tugas atau memang inisiatif dari kan berdua dengan Bang Irsay, almarhum Irsay. sebenarnya sih bukan. Emang kita waktu itu emang diminta. Diminta, ya. Istilahnya kalau di kantor itu kan ada korkam ya. Iya. Koordinator kameramen ya. Nah, kita diminta ini tuh liputan di Aceh. Di sana kita berangkat sama 2 kameramen sama 1 reporter. Reporternya Bang Irsay, almarhum. Enggak, Bang Irsa udah di sana. Oh, sudah ada di sana. Sudah di Banda Aceh karena kita bertujuan untuk rolling pergantian aja. Pergantian tim aja karena sudah ada beberapa tim yang di sana kan. Kita bergantian. Jadi kita berangkat sama almarhum Arfansa sama Musjaya waktu itu. Musjaya? Oke. Ditugaskan untuk meliput di Banda Aceh berapa hari kita nggak tahu, pokoknya di sana aja dulu. Dalam arti buat saya kan suatu kebetulan sekali kan, karena emang belum pernah saya menginjak daerah sana gitu loh. Artinya lihat seperti apa lagi konflik seperti ini, wah jangan. Agak tertarik juga loh ya. Agak tertarik. Padahal itu daerah Tertantang konflik juga, ya, daerah iya. konflik gitu Karena kan. kita pertama adalah kita izin sama keluarga dulu. Mengizinkan ya sudah kita berangkat. Dalam arti kita tetap was-was kan, tapi kita melihat kita situasi seperti apa, kita harus melihat dulu lah sebelum berangkat lah. Artinya sudahlah kita berangkat aja. Kita berangkat. Awalnya kita di Banda Aceh dulu. Oh, di Banda Aceh. Nah, karena kita belum ke markas yang teman-teman live di Lok Sumawe Aceh Timur. Oh, ada live juga pada saat itu, ada Kita yang live juga ya. ada 2 tempat, dua tempat. titik kita Banda Aceh sama di Lok Sumawe. Lok Sumawe ya. Jadi kita di Banda Aceh cuma beberapa hari. Setelah itu baru kita berangkat ke Lok Sumawe. Lok Sumawe. Bertiga lagi sama Arfanasan bertiga. Itu Sama Ersa juga, almarhum Ersa. Almarhum sudah di sana, sudah standby. Oh, belum di Banda Aceh belum ketemu. Belum. belum ketemu, di oke. Lok Sumawe itu. Di Lok Sumawe ya. Jadi perjalanan pun juga cukup perih juga kan karena Luar kita- darat. Hah? Luar darat. Dari Banda Aceh ke Lok Sumawe kita lewat darat. Aceh Utara tuh ya. Iya, Aceh Utara itu kan lewat jalur hitam, istilahnya mereka jalur provinsi itu kan Di provinsi ya. sepi kan, kanan kiri pasti tiap 1 kilo Karena daerah operasi militer kan. ada gitu. pos TNI TNI, kita, makanya kita sering diperiksa itu kan. Heeh. Alhamdulillah kan lolos terus kan, walaupun kita diperiksa tapi kan lihat ketar-ketir juga sampai sana kan. Karena media kali. Iya. Karena media Iya. kan. Ya, intinya mereka setelah itu kita sampailah di Lok Sumawe. Kita ketemu teman-teman yang lama pulang besoknya kita baru Aplusan ya. Aplusan Oke. Di Lok Sumawe. di Lok Sumawe, Di Lok Sumawe itu pertukaran tim ya. pertukaran tim. Yang awal live di situ. Iya. Kemudian ada tim tambahan lah ya. Nah, kemudian pulang tinggal ferry.
Santoro tinggal sama ada Bang Ersa sama di Mus situ. Jaya sama ada beberapa kameramen juga di situ. Ada berapa kameramen? Sama AHA kalau nggak salah ya. Mm-mm. Ada kawan-kawan lah ya. Ada kawan-kawan di sana lah, masih ada lah. Setelah itu, setelah kumpul, pasti punya Nah, agenda-agenda kita dong. pasti agenda dong. Kita untuk peliputan lah. Waktu itu kita posting untuk peliputan besoknya apa nih. Nah, malamnya kita rapat semuanya. Lah, besoknya kita berjalan dulu pertama kali sama almarhum nih. Kita jalan ada penemuan senjata di daerah Aceh Besar. Kita Besar ya. di situ masih santai aja kita, masih enggak ada, udah biasa aja kita liputan pulang kan dulu kita belum pakai model kita kirim gambar, kita harus ke markas dulu kirim ngasih kaset kan. Itu kan seperti itu, kita kan kaset gede itu kan. Kebetulan kita bawa kamera yang bagong itu gede. Tuh, yang Betacam kamera apa kasetnya. Ya udah bisa berapa hari baru kita besoknya lagi kita liputan lagi. Nah, emang kita di situ itu kita tinggal di rumah penduduk, artinya kita rumah penduduk kita sewa di situ. Sewa ya. Ada tim live di hotel karena berseberangan, kita di rumah penduduk di situ. Kita besoknya kita posting untuk liputan ke Lok Sumawe, ke Aceh, ke Langsa, daerah Langsa. Daerah Langsa ya. Daerah Langsa itu memang di situ ada semacam ada Mojopapes itu kan dari marinir, ada penemuan senjata sama berapa pucuk Ada senjata. info penemuan senjata di daerah Langsa. Langsa oleh pasukan marinir. Oleh pasukan marinir ya. Kita ke sana lah. Oke. Nah, cuma yang jadi ini kan saya dipermasalahan adalah ini kenapa ada dua istri TNI ikut gitu loh. Emang dua istri TNI itu emang kita sudah seperti saudara semua di situ karena kita tinggal di tempat dia, kita kontrak kan. Sorry Fer. Ini dua wanita yang notabene lu tahu ya bahwa itu istri TNI ya. Tahu. Terus dia mau ikut kerja. Ya, bukan, dia mau ikut ini, atau mau main-main aja atau Dia gimana sempat gitu. izin sama Bang Ersa waktu itu, dia bilang Atau mau kemana gitu. saya bertanya, Bang itu kenapa ikut? Aku bilang, enggak apa-apa, Ber. Itu kan cuma mau ngasih bantuan ke daerah pengungsian. Oh. Apa nggak bahaya? Saya bilang, udah tenang aja, ada abang. Sudah, santai aja. Artinya kan kita nggak ada was-was lagi, karena kalau sama almarhum istilahnya kita udah tenang, Karena Bang Ersa memang udah lama boleh di situ dikatakan ya. sama pasukan mereka kan udah magam lah, deket lah gitu. Artinya ada historisnya lah, kita kan ya sudah kita tenang aja, santai. Bawalah kita pertama kali kita berhenti di pos TNI dulu di Markas Kopassus. Di situ ketemu juga teman Indosiar sama TV lain ketemu kita. Oh, pada ketemu ya. Ketemu sama tim lah, teman TV lain lah, kita ketemu. Di situ barulah kita ke daerah Langsa. Ke pengungsian dulu, daerah Bayan itu. Kita liputan pengungsian. Nah, mereka berikan bantuan si dua istri perwira itu. Di situ kita baru kita ke Langsa. Karena dari Bayan Langsa itu nggak terlalu jauh kita. Dari Langsa kita sempat coba pes di situlah. Waktu itu sudah menunjukkan pukul sekitar jam 14.30-an lah. Menjelang sore ya. Nah, Bang Ersa ditelepon sama kantor, buruan nih berita mau dikirim nih, ini naskah dulu lah dibikin lah. Kaset kan kita nggak bisa langsung, kita harus cepet kirim tuh, harus cepet sampai karena buat berita sore. Aduh, nyampe nggak nih, kejar kan nih. Tapi kita menjelang asar, kita pulang menjelang asar, Pak Ersa bilang, Bang, kan kita ke masjid dulu, kita sholat asar ya. Oh ya, ayo. Sholat asar dulu lah di masjid itu. Tak kenapa feeling saya kok gak enak ini, kenapa, ada apa gitu loh. Suasananya mencerah, jalan sepi sekali, nggak ada kendaraan sama sekali. Karena jalur provinsi itu sepi sekali. Nggak ada namanya motor apa, nggak ada sama sekali. Sepi sekali jalannya. Wah, saya kan posisinya duduk di tengah. Posisi di tengah, saya Bang Ersa di depan. Yang perempuan itu tetap masih ikut. Di samping saya. Oh, kiri kanan. Kiri kanan. Oke. Gitu loh. Emang kita cuma berlima Sama supir. sama sopir. Dalam kaget kita apa namanya, Sholat. berangkat, setelah sholat kita berangkat. Udah kita ngejar itu untuk seputaran Indonesia sore tuh. Harus kejar, emang kecepatan mobil kencang banget itu, 80 km per jam itu, kecepatan. Karena jalur pertama jalur sepi, kemudian lalu dikejar deadline. Iya, kejar deadline kita Iya kan? kebut Ada itu buat sopir. gaspol, kan?
Kita mau tidur aja santai aja. Mudah-mudahan Bismillah lah. Emang jalo sepi udah kita. Tahu-tahu kenapa kita lagi mau tidur gitu, udah di depan itu tahu-tahu langsung dari kanan kiri ada sekitar 8 orang itu masuk 5 nyegat kita. Jegat dia tuh pakai kendaraan atau? Enggak, dia keluar dari semak-semak itu. Dari Kan semak-semak. Kita jalan ada semak-semak itu. Udah tahu-tahu ngadang aja. Dalam hitungan detik itu dia. Udah suruh masuk semuanya dia. Udah pertama todong senjata saya, suruh nundukin lah. Si sopir suruh keluar ganti yang ada yang nyetir kan. Nah, udah sopir belakang. Udah kita di sini suruh nunduk semuanya. Itu semua di Udah todong pistol saya di kokang sini udah, semuanya. Spangir saya udah di depan juga ada. Suruh nunduk aja semuanya, kita nunduk aja semua di sini. Udah pasrah, udah gemetar banget rasanya aku kan. Di luar, rasanya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kan tadi Philip bilang bukan feeling, ada rasa nggak enak gitu kan? Itu ada nggak sih rasa curiga dibuntutin atau apa nggak? Nggak ada sama sekali. Sama sekali nggak ada. Cuma ada perasaan nggak enak aja. Itu setelah selesai kok bilang, Bang nggak enak banget perasaannya. Udah nggak apa-apa, nanti aja. Abang kan selalu menguatkan kita terus. Iya. Gitu. Karena beliau kan sudah biasa gitu kan. Udah tuh kita tahu di telah di stop itu udah kita dibawa tuh langsung ke perkampungan jauh itu. Dengan kendaraan yang diganti ya. Kendaraan itu. Supir tetap ikut dia Supir tetap ikut di belakang. di belakang tuh. Jadi ada sekitar supir Ya, ferry pokoknya masuk almarhum 5 Esa orang sama masuk wanita kamar. kan. Tadi 10 dalam ini. Kok jadi 10? Ya kan 5 orang masuk ke dalam. Oh yang ini ya, yang gam. apa, yang gam gitu kan. Seolah kita ke hutan. Udah tahu di perkampungan jauh, udah keluar semuanya. Wah, mana ini udah sore menjelang mau maghrib itu. Udah pertama tanyain dulu, kamu PAI ya? Hah, Apa tuh? tentara TNI. Dipikir saya kan badannya kan dulu keker gitu kan. 85 bro saya dulu. Oh iya. Badan gede pakai kamera segede bakong itu kan. PAI ya pasti ya. Bukan saya Duras. Mungkin saya dibilang gitu. Ya lah. Udah Fer, tenang aja Fer. Udah kita jalanlah masuk ke bukit kita. Disitulah kita baru benar-benar diuji mental saya. Kenapa? Mereka tanyain macam-macam kan. Ditanya dari mana kamu, dari inilah. Saya bilang dari Jawa saya. Wah, kamu orang Jawa nggak bakalan besok hidup. Lihat aja besok matahari terbit kamu udah mati digituin. Anjir. Karena emang mereka kan sangat benci dengan orang Jawa gitu kan. Beda itu sama Bangko itu RC itu. Kalau dia mah orang Gama bilang gitu. Ya udahlah pasrah aja, emang kita malam itu tidur aja udah di bukit aja. Atasnya Nggak ada tenda. Hah? Nggak ada tenda. Semua ditahan dong. semua ditahan. Maksudnya handphone segala macam udah di. Oh belum itu. Belum ada ya. Belum. Kita belum tahan. Masih kamera masih kita bawa terus. Enggak, maksudnya handphone kan ada kan? Masih. Tapi belum ditahan. Belum ditahan. Maksudnya belum Belum di ini semuanya. Oke. Nah, Dari jam berapa tuh, Fer, diintegrasi? dari sore menjelang mau maghrib kita sempat sholat maghrib di atas bukit itu. Bersama-sama? Kita sholat. Sama mereka juga orang mereka, mereka, ya. Pak. Memang dia salah dalam hati soal ibadah di nomor 1 mereka. Kita sholat, setelah sholat udah ditanyain lah satu-satu kan. Ada emang beberapa gam yang baik sama saya ada. Dia nanyain, udah Bang tenang aja. Dia cuma bikin Bang Ferry ini aja, takut aja, udah. Artinya masih ada lah buat saya. Tapi kan rasa-rasa was-was tetap ada aja. Dia dengan mukanya sangar gitu kan, nanyain begitu kan. Ini orang Jawa nggak bakal bisa lihat matahari terbit. Aduh, kayak apa? Iya. Di WhatsApp dulu ya. Udah. Tapi nggak bisa tidur sama sekali tuh malam itu. Udah gelisah tuh rasanya. Tapi dikasih pada saat hari makan, pertama kasih minum. pelayanannya gimana ya pelayanannya ke Ferry? Pelayanan mereka ngasih makan, kasih minum iya. Karena emang kita lapar, kita kan belum makan. Kasih makan. Menjelang paginya itu udah kita dipanggil lagi. Mana KTP-nya? Oh dia KTP. Ini KTP saya tuh. Oh bener kamu Ferry Santoro, orang Jawa nih kamu nih. Terus udah saya tahan dulu KTP, handphone mana?
Udah kita ditahan. Itu masih dengan dua wanita itu di situ? Masih kita berapa seminggu kalau nggak sama dia seminggu sampai menjelang meninggalnya orang tuanya Bang Ersa itu kita masih posisi dia masih di Bukit tuh. Nah, Bang Ersa sempat turun juga itu ke masyarakat lihat TV lagi kan. Dia pengen nonton TV, ada perasaan apa gitu, pengen nonton TV. Ya, kebetulan longolah itu berita Bang Ersa bisa ke bawah. bisa Lihat ke perkampungan dong. Iya. Ferry nggak bisa. Saya di atas, saya udah nggak bisa apa-apa, udah lemes saya udah. Nggak, maksudnya Bang Ersa masih diberi keleluasan ya? Bisa, karena dia pingin ada rasa apa itu, pingin nonton TV aja. Oh. Gitu aja. Memang kita posisinya kita di atas bukit itu, di atas bukit itu. Jadi bawah itu masyarakat, rumah penduduk. Ya artinya Ferry ditawan itu bukan sesuatu yang kalau gue ngeliatnya mungkin lu jangan kemana-mana lo, ya kan? Lu di sini aja. Oh enggak. Tapi enggak, suasana. Cuma mereka suasana emang kita senjata mereka siap terus. Artinya kan dalam arti kalau emang terjadi apa-apa udah siap ini mereka pasukan itu. Emang senjata semuanya ada, laras panjang semua ada, laras pendek ada. Emang entah kenapa emang Bang Ersa itu dispesialkan di sana. Dia udah spesial karena mereka sudah tahu ini Ersa Siregar yang sering tampil sering meliput di GAM itu kan mereka udah paham. Jadi kita sama beliau tuh waktu itu enak karena memberitakan dalam beritaan itu kita RCTI itu kan nggak berimbang lah, nggak berat sebelah gitu loh. Oke Fer, hari pertama kan lo nggak bisa tidur nih. Padahal memang lo tidur aja sebenarnya ya. Mereka juga lo dikasih tempat tidur juga kan? Tidur gimana palasnya cuma itu doang. Pakai alas-alas. Iya, artinya dikasih tempat kan, dikasih tempat lo bisa tidur kan. Seharusnya kan. Bukan tapi karena suasananya plastik kayak gini lah ya. Bukan, lebih baik banget ini kayak gini. Untung kita plastik. Itu tenda atau bukan nggak ada tenda. Lepas aja ke. Halo, udah langit bintang-bintang itu. Bintang-bintang. Kalau hujan gimana itu? Ya hujan aja lah. Udah mau subuh, menjelang subuh bangun dan sholat semua. Sholat kita subuh, cuma ada yang nggak sholat ya wajarlah kita mah pokoknya paginya itu baru rasa takutnya lagi pagi lagi itu kan menjelang mau matahari terbit kan bahasa dia kan semalam rasa ketangkap kan itu sebelum matahari terbit kamu udah meninggal ya tuh kan. Itu Ferry diintegrasi lagi di hari kedua kan, artinya malam pagi diintegrasi lagi. Itu kegiatannya rutinitas seperti apa tuh kegiatan? Nggak ada lagi kegiatan, cuma interogasi udah selesai udah kita duduk aja. Ada info pasukan Paya dan nih di bawah nih itu Paya apaan? TNI. Ada pasukan TNI itu. Ternyata emang iya ada. Mau terjadi setelah di sana kita 3 hari juga di bukit itu habis itu kita dibawa lagi ke pasukan lain lagi. Naik itu. Pasukannya beda? Dikawal cuma 1 orang doang. Kita naik mobil bak tertutup itu. Oh, dipindahin ke tempat yang lain. Pasukan lain lagi. Pasukan yang lain lagi. Daerah pokoknya banyak empang itulah di Rawa lah ya. Rawa dipindahin ya. Udah pindahin situ kita. Dipindahin pun juga kita tetap was-was karena setelah kita jalan berapa kilo, habis itu kita jalan kaki kita ke Rawa itu ke daerah. Di situ pun juga interogasi lagi kita kan. Ditanyain lagi ini lagi, aduh. Ampun, kamera masih saya bawa terus itu kamera gede itu. Capek juga nih pikir, aduh. Kamera dibawa dan filmnya masih. Udah nggak bisa baterainya udah habis. Enggak, filmnya diambil nggak sama dia? Enggak diambil sama mereka gitu, enggak diambil. Karena saya nanya, ini gambar nggak ada gambar, aku bilang gitu. Udah bahwa itu ada beberapa seminggu di situ, ada info bahwa teman-teman pers mau datang. Itu udah hari keberapa? Udah seminggu. Udah seminggu ya? Udah seminggu ada info bahwa pers mau jumpa dari perwakilan dari RCTI lah, waktu itulah ada beberapa teman-teman media juga yang bisa masuk. Benar, memang kejadian benar. Tapi kita masih harus jalan lagi tuh ke lokasi posisi Isa Daud.
Karena kan masih di bawah anak buahnya semua nih, baru kita masuklah di dekat laut kita. Komandan lah ya. Ketemulah sama pasukan Isa Daud itu. Isa Daud. Udah. Oh Peri ya. Isa Daud sama kita mah baik dia. Welcome lah. Welcome. Oh Bang Ersa ya, sorry Bang ya, dia bilang sempat minta maaf. Karena saya ini, kenapa kalian saya tangkap, dia bilang gitu. Dia bilang karena saya dapat info dari apa istilahnya cepu saya itu kan, bahasa mereka mata-mata saya itu ada mobil pesnya disusupin pihak BIN gitu loh. Itu. Aduh siapa lagi? Jangan-jangan ini lagi berdua ini, aku bilang kan pikir saya kan. Makanya kalian saya tangkap. Saya udah tahu tuh posisi kalian dari mulai kalian isi bensin sampai langsung saya tahu, saya ikutin terus itu. Jadi mas sudah diikutin terus itu mobil itu. Pantau. Makanya saya tangkap. Tapi ya mudah-mudahan ya bisa bebas ya. Itu. Ya artinya dari hari ke hari kan rasa ketakutan itu kan hilang. Pasti, apalagi ada ancaman yang pertama itu kan bahwa ini orang Jawa nih kan, ya kan seperti itu. Hari kedua seperti itu kan pasti, hari ketiga seperti itu. Dan harapan-harapan itu kan selalu pasti muncul, harapan itu selalu muncul, ya kan. Nah itu yang gue tanya sama Lover, pada titik kapan lu merasa ya udahlah, kayaknya gue pasrah itu. Berapa hari? Saat itu belum merasakan karena posisinya intinya saya masih ada yang bisa menenangkan saya gitu loh, artinya kan ada bahasa yang besok lagi mau dijemput sama teman-teman itu kan berasa senang juga. Muncul lagi harapan ya, bebas nih, muncul gitu lagi harapan kan? Ya. Emang benar dijemput iya. Begitu saya dikasih tahu sama Isa Daud, itu teman-teman sudah pada datang itu di lapangan. Kita berangkatlah jalan kaki tuh ke lapangan. Kita ketemu sama Imam Wahyudi sama teman-teman TV lain juga. Kalau nggak salah sebentar doang pertemuan kan sama mereka ya. Sebentar, artinya kita bisa komunikasi juga sama keluarga kan. Keluarga. Gitu kan. Karena itu dikasih. Saya diminta sama Mas Imam waktu itu minta supaya telepon lah pakai satelitnya yang punya si Isa Daud itu. Dan itu teman-teman wartawan itu kan diantar sama anggota GAM juga. Iya, kan? pakai motor. Pakai motor ditutup kan? matanya. Ditutup matanya kan. Pulang pun juga sama, ditutup juga. Saya termasuk si Akmal, ya udahlah. Saya lah tukar di situ kamera. Saya bilang teman-teman si Akmal ini, tukarlah kamera saya. Bilang banyak nih. Itu di hari keberapa tuh? Seminggu setelah penahanan. Seminggu ya. Setelah pertemuan teman-teman datang, kemudian saya hello lah sama lu dengan Imam Wahyudi, ketemu kan teman-teman itu. Hanya saya udah ngeliat lo, kondisi lo aja kan. Setelah itu kan udah nggak ada perkembangan lagi kan. Artinya selama setelah pertemuan itu saya pikir saya bebas itu. Setelah itu, si Isa Daud nanya, saya nanya, kenapa nggak bisa bebas ini kita? Apa tuh? Alasan pertama adalah kita belum diinterogasi sama istilahnya mereka itu polisi lah, polisi GAM lah gitu loh. Kita belum di BAP lah istilahnya. Belum di BAP. Ya, kita tunggu dulu. Kemudian nunggu kapan lagi, berapa hari lagi. Tapi lu sempat ngobrol sama Isa Daud? Iya, kita ngobrol, dia ngomong begitu. Dan ngomongnya enak-enak aja. Iya, ngomong kita akhirnya kita dimasukin lagi, digubuk lagi tuh kita. Emang benar kita diinterogasi apa istilahnya mereka sesepuh GAM lah, udah tua juga bapak-bapak namanya Pak Tengku Slamet apa siapa. Udah idenya nyatet dulu, ditanyain, dicatat lagi kan lama. Tengku Slamet orang Jawa. Tapi ada Tengku Slamet ya? Iya, namanya Tengku Slamet siapa itu, pokoknya bapak-bapak itu. Ayah panggilannya ayah. Udah ditanyain, kamu dari mana, tanyain, dicatat lagi. Ya elah, kamu sampai kapan selesai nih kayak gini kan lama banget. Aku bilang kan, saya jawab, ditulis lagi sama dia. Aduh, hampir 2 buku kali dia habis kali nyantai itu. Udahlah, kita ikutin aja dulu lah. Udah selesai semuanya, interogasi. Dari Isa Daud bilang, Ferry malam ini kita harus berangkat.
berangkat kemana Pak? Kita nyebrang, Pindah lagi. nyebrang Nyebrang apa nih? nyebrang laut. Oh, nyebrang laut. Lagi ada tongkang itu kapal, Oh, ada oh. kapal kecil tuh. Duh, kapal kecil lagi kemana lagi nih? Karena posisi di situ udah nggak aman karena kemarin ada info kan ada pertemuan itu kan. Iya. Ada pertemuan teman-teman Teman-teman pasti wartawan. orang TNI pasti ke situ gitu loh. Udah ini kita keluar dari Geser situ, ya. geser. Pindah lagi kan? Udah malam juga, malam jam 10 malam kita Setelah berangkat. pertemuan siang, Ah, ada malamnya isu bahwa TNI mau tahu, masuk, masuk mau lokasi masuk, itu. geser pindah Kita geser, ke nyebrang laut. nyebrang laut. Oke. Nyebrang laut, sampai satu kapal doang kita nyebrang. Ada berapa apa yang awal? Nggak ada, cuma berdua doang yang awal nih sekarang. Oh. 3 berdua. Jadi ada 2 Isa Daud ada, terus Bang Ersa, terus 2 istri itu sama sopir kalau nggak salah di situ masuk juga ya. Ada kayaknya di situ, iya ada juga. Udah nyebrang laut tuh, udah ombak gede banget kayak gitu. Ada patroli, diem dulu. Jangan gerak, ada patroli. Ngendap gitu ya. Mendap lagi, udah mau muntah aja gue bilang nih. Perjalanan emang kita nyebrang tahu-tahu sampai daerah Simpang Ulim. Simpang Ulim. Iya. Tahu-tahu pagi sampai sana itu. Sudah disambut. Berangkat malam berapa pagi. Pagilah kita di situ. Pagi. Udah Bang, ya, lapar Bang, dari mana kita nggak makan lah gitu. Kasihlah kita udang. Kasih udang itu kita rebus, kita makan aja udah lapar daripada kita capek udah. Dari situlah mulai perpisahan. Per kamu sama Bang Ersa. Ini 3 orang ini sama saya. Bang Iskandar ngomong seperti itu. 3 orang istri perempuan itu sama supir itu sama saya. Kamu sama pasukan ini. Nanti biar diantar tuh sama pakai kapal pakai perahu kecil. Terus sampai kapan ya kita nggak tahu, tergantung kawan-kawan kau aja di sana sampai kapan. Tapi tenang semuanya kita ini, gitu kan. Ya udah pasrahlah kita pisah di situ tuh. Kita sama Bang Ersa ada. Misalnya di Simpang Ulim ya. Iya di Pagi itu, daerah perairan lah. Perairan Simpang lah. Ulim. Kemudian banyak juga masyarakat di situ kan. Nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Bukannya tuh Kita banyak segitu itu nyebrang kan dermaga gitu loh. kita ngelewatin masyarakat rumah penduduk ya. Kita lewatin rumah-rumah bekas hancur-hancur itu ya. Cuma kan saya mau ngambil gitu kan udah nggak bisa lagi. Ngapain lagi saya ngambil gambar itu kan? Mau saya udah di sini udah sengsara, aku bilang kan. Emang ada niat untuk ngambil gambar lagi nih kondisi seperti itu? Lah lagi ngambil gambar siapa mau ngambil lagi ya itu kaset. Iya. Tapi kan itu kan udah lebih seminggu itu. Pakaian itu berarti nggak ganti-ganti lah. Pakaian masih itu aja saya. Tapi begitu teman-teman datang itu kan bawa baju, bawa jaket. Oh, Saya iya. minta vitamin juga. Nah, udah pakai 2 setel aja 3 setel udah. Udah nggak ganti-ganti. Jaket yang kita pakai, minta jaket sama anak media apa itu kita minta ke jaketnya. Seminggu ketemu teman-teman wartawan, kemudian pindah geser, terjadi kontak senjata gak? Kontak Enggak, tembak selama itu pada saat itu belum, ada? belum. Nah, ini masih belum tegang-tegang ini suasana kan ini masih selandai lah suasana lah. Emang kita masuk ke kampung lihat apa rumah-rumah itu rumah hancur lah habis tembak-tembakan lah di situ. Barulah kita di situ kita bilang ya kita pisah nih. Ini perempuan 3 orang sama saya ini kamu ntar sama pasukan lain pasukan saya. Barulah saya pakai sampan tuh, sampan kecil lewatin sungai kecil itu, udah barulah diantar ke gubuk di atas itu kita harus nyebrang gubuk dulu. Kita turun, udah di situ ada gubuk dikawal 3 orang saya. Serah terima lah istilahnya sama pasukan ini yang baru. Pak Ersana, Pak ini tolong jaga. Nah, di situ pun juga kita ada rasa was-was, iya karena berapa hari kemudian terjadi ini apa namanya kontak senjata kelihatan kedengaran gitu loh. Cuma kita tetap bertahan di situ terus. Selama di situ ada terjadi kontak senjata, kan dengar ada kontak Dengar senjata. sampai apa ada heli terbang di atas saya itu kepala saya ada dia sampai apa
nurunin itu mortir apa itu. Oh ya? Emang kita sempat kena di gubuk itu kena. Apa namanya percikan itu kali kena itu loh. Tapi mereka nggak melawan, cuma Ya dia cuma tahan 2 aja orang karena gitu kan. emang nggak mau lawan. Nggak mau lawan. Selama sama saya itu mereka nggak pernah melawan gitu loh. Artinya Malah mereka menghindar aja gitu. Hah? menghindar, iya. Disitulah baru kita emang ternyata begitu tiap malam kan mereka biasalah ngelinting lah, itu kan biasa kan itu. Sama Pak Ersa kan pasti dia malu-malu gitu loh, nggak mau terbuka. Kita mah tahu dia lagi ngelinting tuh, aduh, itu tinggal metik, dia sebelahnya tinggal metik itu udah selesai beres itu kan. Apa tuh, Le? Gele. Emang kita kasih Vermo ini biar tenang kau pikirannya, itu pakai aja. Udah ngumpet aja, mau ngumpet aja udah gini aja, udah biar tenang lah, udahlah pulang. Ya itulah di situ kita masih dikasih. Dari situ pindah orang lagi, pasukan lain lagi. Minggu kedua tuh ya. Berkali-kali pindah. Otomatis kan kita pikirannya udah stres lagi. Tapi kan biasanya kalau kita habis stone kan lapar perut. Emang lapar. Terus apakah makanan dikasih? Makan dikasih kita. Nah, mereka kan masak. Oh, mereka masak ada gitu. Masak. Ada yang pakai masak, lauk ada, tinggal ngambil dari kali. Waduh, bahagia sekali. Kalau masih ada. Makan enak. Itu lu masukin minggu kedua tuh ya. Itu yang enak. Kalau yang nggak enak pasti nggak enak kalau kita. Kalau mereka nggak enaknya apa? Kalau mereka itu nggak bisa belanja ke kampung, artinya mereka ada PAI, di situ ada TNI. Kita puasa. Itu loh, makanya mereka sering stok itu, namanya mie instan, stok terus. Mau makan di jalan, nggak usah dimasak, kita makan biasa. Itu loh, pasti kita kasih stok itu. Cuma rokok emang tiap hari ada, kita jatah. Dapat jatah rokok itu, 1 bungkus kita rokok kan. Setiap hari. Lu dapat rokok. Dikasih tuh ya. Berarti tahanan istimewa lah Bang ya. Nah, mereka emang bukan masalah istimewanya, emang dikategorikan kan ini jangan sampai luka. Itu loh. Ini pokoknya tahanan Isaro itu jangan sampai luka. Karena ini jurnalis dia berdua ini. Jadi cerita yang buruk nanti. Bahaya gitu loh. Jadi perisai lah. Perisai. Emang posisinya kita itu kan di tengah-tengah, di posisi kita itu kan di ring satunya. Semuanya kita posisi di ring 1. Di sini ada ring 2, ada ring 3 ada. Kalau ring 3 diserang, kita mundur, ini mundur, kita mundur lagi geser gitu. Jadi kita puter itu udah dikelilingin pasukan. Itulah semacam kita kayak panglima tinggi aja kan, istilahnya kan harus dijaga benar-benar itu loh. Cuma walaupun dijaga sama aja kita hidup di hutan kayak apa gitu kan. Babi hutan tiap hari ada aja di situ. Namanya ular bisa ada aja di situ. Itu loh. Waduh. Tapi mereka tidak pernah menyakitin apapun, nggak pernah. Iya, menyakiti. Apa yang ada di hutan itu nggak pernah. Nggak, ke lu juga nggak nyakitin. Nggak pernah. Kan? Cuma bikin saya ini iya. Don iya. Jadi ya tetap sama aja, kita kan berpikir ya, aduh, ada pikiran gimana anak saya gimana keluarga saya gitu kan, berpikir seperti itu. Intinya saya berusaha untuk yang penting saya bisa selamat lah, bisa keluar sama kita bisa selamat semuanya, kita bisa kumpul, bagaimana kita bisa bertahan gitu loh. Emang bahasa tahu sendiri mereka kan bahasanya kan bahasa lokal, kita kan nggak paham, iyain aja kan. Ini di sini tuh udah aduh tiap hari ngomong apa. Cuma emang ada beberapa yang bisa diajak omong, ada, artinya mereka dengan bahasa kita ada, gitu, artinya bisa buat mereka mensupport saya itulah. Cuma walaupun seperti itu kan tetap sama aja, namanya juga kita ditahan kan. Yang saya bertiga sama bapak-bapak ini, sama Pak Ersa saya, ini udah lagi santai gitu. Tahu-tahu jam 12 yang lebih itu moncong langsung gitu. Dung.
dia keluar dari semak-semak kalau nggak salah sih, keluar dari ini. Dia Dari- pasukan dari air pasukan gitu? katak itu kan. Tentara. Tentara, TNI, marinir, Hmm. langsung tembak buat itu. Bum, 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 bum.